Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu, bukan sembarang batu pemirsa. Kata yang punya ini batunya bertuah, bisa membuat atau bisa buat penangkal racun, digigit tawon, digigit kelabang. Nah, digigit ular belum dicoba katanya pemirsa. Soalnya ngeri lagi ular pemirsa, nggak bisa dicoba-coba racun pada ular kobra. Memang benar-benar ini batu ada getarannya pemirsa ya. Pelanggan yang punya batu ini pemirsa tak digosok menjadi batu cincin, nanti dipasang ke ring ini. Minta digosok dan dipoles mengkilap. Gosokannya juga dimintanya agak mumbul. Ya gitu pemirsa, batu ini minta dibuatkan cincin. Minta digosokin, diambilin yang ada motif-motif atau uratnya sedikit katanya. Udah gitu pemirsa, batu ini digosokin, ambil seratnya dikeatasin. Soalnya nanti kalau sewaktu-waktu digigit binatang berbisa, batu yang digosok yang dikeatasin seratnya tinggal ditempel katanya. Oh ya pemirsa, kira-kira batu ini bisa mengkilap nggak nanti dipoles? Soalnya ini batu fosil. Ya, yang namanya batu fosil kayu pemirsa, batang kayu atau pohon udah mati beribu-ribu tahun, bahkan jutaan tahun, pendam di dalam tanah hingga menjadi batu begini. Kalau digosok batu ini udah benar-benar keras pemirsa, dinyatakan batu ini sudah benar-benar tingkat kekerasannya lumayan tinggi, alias batu ini sudah tua. Maka dari itu pemirsa, kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya? Simak terus video ini sampai habis biar nggak penasaran. Nah, biar saya terus bersemangat menggosok-gosok batu yang keras atau yang bertuah lainnya, biar saya bersemangat, perlu dukungannya pemirsa dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa ditulis komentarnya pemirsa. Batu ini kita potong-potong, kita ambil teksturnya yang padat. Wow, ngeri juga motifnya pemirsa, seperti bulu macan. Nah, pemirsa, kata si abang yang punya batu ini batu fosil kayu bertuah, bisa digunakan buat penangkal racun, disengat kelabang, digigit tawon, dan diantup laba-laba. Jadi awalnya si abang ini mendapatkannya pemirsa, batu ini sudah dipegang sama abang ini semenjak dia berumur 15 tahun. Pas si abang ini berumur 15 tahun pemirsa, waktu itu musim kemarau panjang, air di sungai pada kering, sawah-sawah apalagi, air di sawah mengering, lumpur yang di sawah menjadi tanah dan retak-retak. Nah, cuman masih banyak air di lubuk-lubukkan pemirsa. Nah, kata si abang pemirsa, zaman itu penduduk atau rumah-rumah penduduk masih sepi. Ya, pekerjaan hari-hari nggak jauh dari mencangkul ladang dan ke sawah. Udah gitu abang ini hobinya ngebolang. Kalau ke hutan ngebolangnya mencari kayu dan mencari madu. Nah, pas di musim kemarau pemirsa, abang ini tak melewatkan momennya pemirsa, mana musim kemarau tersebut ikan-ikan pada ngumpul di lubuk. Benar saja abang ini menemukan sebuah lubuk yang airnya sudah hampir kering, tapi masih ada. Abang ini dari kejauhan melihat lubuknya itu seperti bergerak-gerak. Pas didekatin pemirsa, benar saja banyak banget ikan terperangkap. Tanpa pikir panjang si abang ini memanennya pemirsa. Oh, macam-macam katanya pemirsa ikan di dalamnya. Ada ikan julung-julung, arapaima, ikan sedat, ada belut, ada moa, ada ikan emas, ada ikan lele. Pokoknya banyak dah kata si abang ini pemirsa. Nah, yang jadi masalah pemirsa, pas si abang ini menangkap ikan lele, abang ini nggak mengira bakalan disengat sama lele tersebut. Benar saja abang ini kena patilnya itu lele pemirsa. Kena telapak tangannya tembus 2 cm. Abang ini tiba-tiba keringat dingin.
lututnya sampai goyang-goyang pemirsa. Nah, untung saja waktu itu si abang ini pemirsa pas menangkap ikan, ada temannya satu yang ikut. Di abang ini yang kena pati lele pemirsa, nggak bisa jalan, rasa mau pingsan. Di si abang ini pemirsa digendong sama temannya pulang. 1-2 hari abang ini masih mengalami panas dingin. Hari ketiga panasnya nggak kunjung turun. Ngomong-ngomong, ntar dulu ya pemirsa, kita iklan dulu. Itunya sudah selesai, kita gosok, kita siapkan amplasnya dulu. Untuk amplasnya ukuran 240 yang baru dan yang bekas. Seperti biasa, ini batu kita ratakan dulu menggunakan amplas yang baru. Selanjutnya nanti kita mengkilapkan menggunakan amplas yang bekas. Kita finishing lagi nanti tetap menggunakan serbuk intan. Lanjut lagi pemirsa ke abang ini yang panas dingin. Panasnya tinggi nggak kunjung turun. Nah, kebetulan waktu itu pemirsa di kampungnya abang ini ada kakek-kakek tua sakti, alias banyak ilmu pengetahuan, menguasain ilmu agama juga ilmu pengobatan. Orang tua si abang ini datang kepadanya pemirsa, dikasih ramuan juga dikasih bekal. Bekalnya ini pemirsa bongkahan batu. Katanya ini batu bukan batu sembarangan. Untuk mendapatkan batu ini katanya pemirsa butuh puasa 7 hari 7 malam. Di kakek tersebut pemirsa berpesan kalau menggunakan batu ini untuk pengobatan, tempelin saja pemirsa, katanya kalau digigit ke labang nanti batunya akan menyedot racunnya. Tapi sebelum digunakan batu ini, kakek tersebut pemirsa suruh membaca bismillah dulu dan juga membaca surat al-fatihah. Jadi intinya kata kakek tersebut pemirsa, apapun hajat kita, lalu memohon ampun dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, batunya sudah licin dipoles. Selesai proses amplas, lanjut ringnya kita rapikan dulu ya pemirsa. Benar saja pemirsa, batunya ditempelin ke si abang ini yang kena sengat. Lele benar-benar sembuh. Ringnya sudah rapi, lanjut batunya kita poles serbuk intan dengan kulit poles. Kita olesin juga minyak baby oil sebagai pelumas. Kita poles terus batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Sudah mengkilap atas dan bawah batunya, lanjut kita pasang ringnya, kita ketrik bagian leher pada ring menggunakan selongsong besi, palu dan paku. Oke, ringnya sudah rapi diketrik. Lanjut kita kikir bekas ketrikannya pemirsa menggunakan kikir. Alhamdulillah pemirsa, batu bertuah sudah selesai kita poles. Begini hasilnya. Dipasang di jari, batu ini masih bergetar terus pemirsa. Untuk corak pada batu ini lumayan ya, seperti awan-awan di langit. Sayangnya aja pemirsa, bodi pada batu ini warnanya hitam. Nah itu dia pemirsa corak yang berwarna putih. Itu sudah seratnya bagian atas. Bakal nanti ditempelin pada kulit. Kalau ada yang digigit ke labang, disengat tawon, antup laba-laba, patil ikan lele. Ya itu pemirsa kata si abang yang punya batu ini. Tempelin saja batu ini ke tempat yang disengat. Coba kita lihat posisi di luar rumah. Waduh, lumayan mengkilap batu ini ya. Batu ini mantap pemirsa. Semoga yang punya batu ini senang dengan hasil gosoknya. Terima kasih.